Di kantin Akademi Iblis, Bai Ji sedang makan. Seseorang duduk di depannya. Dia adalah pewaris sekte pedang iblis, Tian Jingyun. Bai Ji malas mendengar omong kosongnya. Enyahlah, aku sedang makan. Jangan ganggu aku. Meski Tian Jingyun kesal, dia tetap tersenyum palsu untuk membujuknya. Kau sepertinya berambisi jadi ketua kelompok. Ingin posisi yang lebih tinggi dari ketua klan. Bai Ji mengabaikannya, dan terus makan dengan lahap. Tian Jingyun hampir tak tahan ingin menghajarnya. Tapi jika dia rencananya merekrut bakat akan hancur. Dia menyuruh Bai Ji untuk berpikir hati-hati. Penawaran menarik ini sudah kandidat pewaris kedua yang mencoba menemui Bai Ji. Orang dari sekte pencuri iblis sebelumnya juga mencoba merayunya. Tapi Bai Ji tak tertarik pada posisi apapun, apalagi menjadi bawahan orang lain. Tujuannya hanya satu, menjadi kuat. Itu, suara lain bertanya dengan sopan. Bisa bicara sebentar? Aku bahkan tak sudi menatapnya. Aku bilang, kalau kau tidak mau bicara sekarang, kau akan menyesal. Bai Ji menatap kesal pemuda di depannya. Bocah ini bukan kandidat 6 klan besar, tapi lagaknya lebih arogan dari 2 orang tadi. Dia bertanya dingin, kau pikir cara ancaman begini bisa merekrutku? Aku menghela napas, kau salah paham. Bai Ji makin kesal. Sudah mengancam, masih bilang salah paham? Aku tak mau buang waktu dan langsung berkata, kau sepertinya keracunan. Dia bingung dengan omong kosongku. Kujelaskan, saat duel siang tadi wajahnya pucat. Ada juga bercak merah di lehernya. Bai Ji tak mengerti. Sejak masuk ke kelompok 12, dia selalu waspada pada Tian Tongjian dari sekte racun. Bagaimana bisa dia keracunan? Meskipun itu benar-benar keracunan. Apa urusannya dengan bocah ini? Kenapa dia memberitahunya? Bai Ji minta maaf karena sudah kasar tadi. Tapi menurutnya, kalau dia memang keracunan, pasti akan terasa saat mengalirkan ki. Karena dulunya aku tak bisa bela diri. Aku sangat hafal gejala ini. Itu jelas racun mikro. Saat itu tabib Bai lewat dengan terburu-buru. Aku memanggilnya dari belakang. Setelah saling menyapa sebentar, aku berbisik memintanya, tolong periksa denyut nadi temanku ini. Sepertinya dia keracunan. Kami bertiga pergi ke lantai 2 ruang medis. Tabib Bai menyuruh Bai Ji menghirup asap herbal. Baru dihirup sedikit, dia langsung batuk parah tak terkendali. Gejala di tubuhnya pun mulai terlihat jelas. Tabib Bai memastikan dia terkena racun mikro. Bai Ji kebingungan. Aliran ki-nya normal. Dia juga tak menyentuh barang berbahaya. Makan pun selalu sendirian. Tabib Bai menjelaskan, racun mikro itu berbeda. Racun ini menumpuk di paru-paru secara perlahan. Bentuknya bubuk sangat halus, bisa meracuni korban jika terhirup saat tidur. Dokter Bai bertanya kepadanya, apa kau tinggal asrama dengan ahli racun? Bai Ji langsung teringat, di hari pertama akademi, dia mengalahkan Tian Tongjian dari sekte racun. Saat itu, bajingan itu mengancam orang sekte racun itu setajam bisa racun. Bai Ji baru sadar maksud gumamannya saat itu. Jadi itu intinya, keparat sialan. Tapi syukurlah ketahuan cepat. Minum obat 7 hari berturut-turut bisa menyembuhkannya. Bercak merah di leherku. Bukankah itu parah? Dokter Bai menjelaskan. Saat duel, paru-parumu bekerja ekstra keras. Makanya gejalanya muncul sementara. Kalau gejala itu muncul setiap saat, dewa medis pun takkan bisa menolongmu. Tapi tabib Bai penasaran. Bagaimana aku bisa tahu sedetail itu? Ibuku meninggal karena racun mikro. Saat itu, aku juga sempat terpapar. Bai Ji sangat berterima kasih karena aku menyelamatkannya. Aku bilang padanya untuk santai saja. Aku cuma tak ingin ada orang karena racun keparat itu lagi. Tiba-tiba, dia merasakan udara mematikan yang kuat. Dia terkejut melihat reaksiku. Hawa membunuhku meluap-luap. Selama ini aku terus mencari dalang di balik semua itu. Tabib Bai menyarankan Bai Ji, bagaimana kalau kau istirahat di sini dulu? Kulihat kakimu juga cedera. Kalau kau kembali ke asrama, si racun itu akan mengincarmu lagi. Jangan bilang kau mau nekat mencari bajingan itu untuk membalas dendam. Sebenarnya, Bai Ji memang menginginkan hal itu. Tapi menyembuhkan diri jauh lebih penting. Aku menyuruhnya menuruti kata tabib. Tian Tongjian aku yang urus. Aku harus mengobrol dengannya sekarang. Suara transmisi yang familiar terdengar. Bocah rendahan, lagi. Suara misterius itu memberitahu kalau mau mencari orang itu. Dia ada di hutan seberang asrama instruktur. Kalau informasi ini benar, aku janji akan mengirim bajingan itu. Keranjang sebelahmu sebagai balasan. 2 orang di depanku bingung aku bicara dengan siapa. Pemilik suara itu berharap aku dan si gila sekte saling bunuh sampai mati. Ah tidak, lebih tepatnya kami berdua yang mati. Itu adalah tempat tinggal para instruktur bela diri. Sepi, hanya ada bayangan Tian Tongjian di sana. Ini tempat terbaik baginya untuk mencari tanaman beracun. Dia baru saja mencapai level puncak berkat pil naga. Latihan beberapa hari lagi, kitab racunnya menembus tahap kelima. Kekuatannya akan melonjak drastis. Dengan begitu, tanpa racun dia bisa membunuh Bai Ji dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba seseorang di belakangnya menyapa. Tian Tongjian yang tadinya tersenyum licik,
terkejut dan bertanya siapa yang datang. Suaranya bukan suara instruktur. Area itu juga terlalu gelap untuk melihat jelas. Aku melabraknya. Sepertinya kau senang sekali main-main dengan racun mikro. Dia kaget kenapa aku ada di sini. Dan dari mana bajingan ini tahu soal racun mikro? Bercak merah di leher Baiji. Kau pikir aku buta dan tak menyadarinya? Sesaat Tian Tongjian terpaku, tak bisa merespon. Lalu dia teringat sesuatu dan mulai tertawa bak orang gila. Ibumu yang kotor itu juga mati karena hal itu. Aku tak memberinya kesempatan menyelesaikan kalimatnya. Satu pukulan telak mendarat di wajahnya tanpa ampun. Tenaga yang sangat mengerikan menerbangkan Tian Tongjian seperti layangan putus. Tubuhnya baru berhenti setelah menghantam tebing. Jeritan melengking memecah keheningan. Dia memuntahkan darah segar tanpa henti. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Aku menyeringai. Jangan takut dulu. Pertunjukan utamanya baru mau mulai. Karena aturan Akademi Tian Tongjian mengira saya hanya berani menggertak. Tapi nyatanya tubuhnya sudah tak bisa digerakkan. Kau tahu kesalahan fatal apa yang kau buat? Kau sadar? Dia berusaha mati-matian untuk menggerakkan tubuhnya. Melihatnya terdiam. Aku berikan jawabannya. Itu karena kau menghina ibuku dengan mulut sampahmu. Saat itu, tangan Tian Tongjian mulai bisa dirasakan. Dia segera melancarkan serangan mendadak, mencoba memanfaatkan kelengahanku. Detik berikutnya, pupilnya mengecil kaget. Dia tak percaya aku bisa dengan mudah menahan serangannya. Padahal tinju itu mengandung seluruh kekuatannya. Aku menatapnya dengan dingin, menggenggam erat dan menghancurkan telapak tangannya. Tian Tongjian akhirnya sadar, lawannya ini benar-benar berniat membunuhnya. Gas beracun berbau busuk tiba-tiba keluar dari tangannya. Aku melompat mundur menjaga jarak, tapi Tian Tongjian menyerang membabi buta. Terus menyemburkan racunnya. Setengah wajahku melepuh parah terkorosi. Itu adalah racun asam mematikan pamungkas miliknya. Saking bahayanya racun ini, ketua klan melarang keras penggunaannya pada sesama anggota. Tapi nyawanya sedang terancam, persetan dengan aturan. Namun, aku justru berdiri tegak kembali. Nano, terdeteksi zat beracun asam kuat. Zat meresap ke wajah dan dada pengguna. Mengaktifkan mode pertahanan darurat. Menetralisir jaringan kulit yang rusak. Ekspresi Tian Tongjian saat ini seperti melihat hantu. Kulitku pulih sepenuhnya dalam hitungan detik. Dia benar-benar tak paham apa yang terjadi. Bahkan master tingkat puncak sekalipun mustahil bisa melakukan hal gila ini. Apa anak ini monster? Batinnya panik. Aku memang lengah. Bisa-bisanya aku lupa sampah sekte racun pandai meracun. Tapi semakin kupikirkan, sampah pengguna racun licik seperti kalian tak pantas hidup di dunia ini. Begitu Tian Tongjian buka mulut, giginya rontok berhamburan. Dia mulai bersujud gila-gilaan memohon ampun padaku. Tolong, ampuni nyawaku. Sekali ini aku saja bertanya dingin, kau masih memohon maaf padaku? Bajingan yang membuat ibuku mati kesakitan masih berani minta hidup. Hawa membunuh yang mengerikan ini membuat Tian Tongjian sadar maut benar-benar di depan mata. Aku totok titik nadinya agar dia tak bisa bersuara. Lalu ku injak dengan keras. Tangan kotor yang melempar racun padaku tadi. Tulang tangannya hancur berkeping-keping seketika. Aku takkan langsung membunuhmu hari ini. Aku tak sudi dikeluarkan dari akademi gara-gara sampah sepertimu. Tian Tongjian sejenak merasa lega. Mengira dia lolos dari maut. Tapi dengan suara sekeras iblis, aku akan menyiksamu perlahan, sampai kamu memohon untuk dibunuh. Mari kita mulai dari tulang-tulangmu. Entah sudah berapa lama berlalu, Tian Tongjian tak paham kenapa nasibnya jadi mengenaskan begini. Kenapa juga dia iseng meracuni Baiji itu? Kenangannya berputar bak kaset rusak. Muncul di pelupuk matanya. 6 tahun lalu, pertama kalinya dia tahu soal racun adalah mikro. Ibunya, Nyonya Bai. Siapa yang menjualnya? Pada wanita misterius bercadar merah. Kurang dari setahun kemudian, kabar kematian istri ketujuh ketua sekte menggemparkan seluruh sekte iblis. Ibunya yang membenci wanita itu tentu saja sangat bersuka cita. Namun saat terungkap penyebabnya adalah racun mikro, ayahnya selaku ketua klannya Tabur Iblis memberi racun mikro tak cuma dimiliki sekte racun. Bencana besar bagi klannya pun terhindari. Tetap setelah koki istri ketujuh ditemukan bunuh diri, dalang aslinya tak pernah terungkap. Hanya beredar kabar kalau setahun lalu koki itu pernah berhubungan dengan wanita bercadar. Gara-gara insiden ketua sekte racun sekaligus ketua keenam, kakeknya, dicopot ayahnya dari jabatannya. Klan besar lainnya juga memutus hubungan dengan semua istri. Ibu Tian Tongjian bersumpah dia tidak tahu wanita bercadar itu akan memakai racunnya untuk membunuh. Dia mewanti-wanti putranya, bawa rahasia ini sampai kau mati. Kalau sampai bocor, ayahmu akan membencimu akibat tertekan. Ibunya jatuh dan sakit, meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Meski Tian Tongjian ingin berteriak lantang bahwa ibunya bukan si pembunuh, dia tidak rela mengingkari janji mendiang ibunya. Sejak saat itu, tekadnya dia harus jadi ketua sekte Dewa Iblis Surgawi yang agung. Mencari sang pembunuh, membumi hanguskan klannya demi ibunya, dan menyingkirkan akar dari segala kekacauan ini. Wanita rendahan itu, serta putranya, Tian Ruyun, dengan tangannya dalam hatinya, Tian Tongjian meminta maaf kepada sekeras ibunya. Apapun dia berlatih bela diri, dia bisa mengalahkan monster gila ini. Kalau kubiarkan bajingan sepertimu tetap di akademi, kau pasti akan mencari korban siswa lain. Karena aku tak bisa membunuhmu sekarang,
Kuhancurkan saja dan Tian panik ketakutan. Dia ingin mengatakan sesuatu. Melepaskan denyut nadinya untuk beberapa saat. Suaranya sudah tidak terdengar seperti manusia normal. Nano, tolong analisis suaranya. Analisis Nano. Dia berkata, orang yang membunuh bukanlah sekte racun kami. Aku terhanya kaget, tak mengerti maksudnya. Nano melanjutkan analisis. Dia bilang, salah satu nyonya dari 5 adalah pembunuh ibumu yang sebenarnya. Makanya, kumohon, ampuni dan Tianku. Aku menyuruh Nano mengaktifkan analisis wajahnya. Apa pembunuhnya benar-benar dari 5 klan besar? Tian Tongjian mengangguk putus asa. Analisis Nano. Pergerakan otot wajah stabil. Probabilitas berbohong di bawah 5%. Aku tak percaya. Sekte racun yang selama ini kuyakini ternyata bukan pelakunya. Lalu apa aku sedang menghajar orang tak bersalah? Aku lanjut bertanya. Ibumu benar-benar tak terlibat. Analisis Nano. Terdeteksi perubahan drastis pada otot wajah dan pupil. Probabilitas berbohong 75%. Sudah kuduga, keparat ini masih berani ada yang tak beres. Dia panik. Aku tidak bohong. Satu pukulan telak menghantam dantiannya. Tutup mulutmu. Tenaga dalamku mengalir masuk, menghancurkan dantian Tian Tongjian perlahan. Kultivasi yang ia kumpulkan sejak kecil menguap seketika. Rasa sakitnya 1000 kali lebih parah dari kematian. Sementara itu di ruang medis, Tabib Bai sedang cemas. Dia berpikir, haruskah menyiapkan obat penawar duluan? Pintunya ditendang hingga terbuka. Tian Tongjian yang bersimbah darah. Dokter, tolong selamatkan nyawa bajingan ini. Bai Ji dan Tian Wujing terkejut. Batin Tian Wujing, orang gila benar-benar membawanya kemari. Tabib Bai segera memeriksa denyut nadinya. Seketika wajahnya pucat. Sekte racun memadukan kultivasi racun. Di antara pil racun di dantian tengah dan energi dalam di dantian bawah dengan erat. Karena dantian bawah hancur, energi racunnya saja gejalanya jadi mematikan. Meski Tabib Bai bukan petarung, dia tahu betapa vitalnya dantian bagi mereka. Dia sudah menebak hal buruk akan terjadi, tapi tak menyangka separah ini. Racun sebanyak ini, orang biasa pasti sudah mati seketika. Bocah ini masih bernapas murni karena kebal sejak kecil. Sesaat Tabib Bai bingung harus apa. Setelah membongkar lemarinya, dia menemukan pil penawar buatan gurunya. Dia memperingatkan Tian Tongjian. Rasanya seperti nyawamu ditarik paksa. Tapi telan ini kalau mau selamat. Sial. Aku tak bisa membiarkannya mati begitu saja. Pindah sebentarnya untuk menetralisir racunnya. Sistem menolak. Genetika pengguna utama telah dikunci. Nano tidak bisa dipindahkan atau dikeluarkan. Saat itulah aku menyadari ada noda darah. Tian Tongjian di bajuku. Nano, gunakan darah ini untuk analisis komponen racunnya. Nano, harap sentuh sampel dengan jari untuk dianalisis. Terdeteksi 7 jenis zat beracun mematikan. Zat tersebut saling menciptakan toksin varian baru. Aku menatap rak berisi obat-obatan di depan nyuruh Nano meracik formulanya. Di sisi lain, Tabib Bai menggunakan pil gurunya dan aku puntur untuk menghambat penyebaran racun. Tiba-tiba dia mencium aroma rebusan obat. Dia membuka tirai. Terkejut melihatku sibuk mencampur sesuatu. Aku sedang membuat penawar racunnya, kataku datar. Tabib Bai bingung. Omong kosong apa ini? Ini semua memang herbal penawar, tapi salah takaran sedikit saja bisa jadi racun. Penasaran? Dia mencicipinya sedikit dan tertegun. Berkecamuk. Bocah ini pernah belajar ilmu medis. Dia mengakui kombinasi dan dosisnya sangat sempurna. Tapi kita harus tahu jenis racunnya dulu. Aku melafalkan ketujuh racun di tubuh anak itu tanpa ragu. Lalu memohon, Tabib Bai, tolong percaya padaku sekalian menelan semua obatnya. Rupanya dia sungguh belum ingin mati. Tabib Bai membenarkan bahwa racikanku akurat. Tapi lain kali, beritahu aku dulu. Aku membungkuk tulus meminta maaf padanya. Namun, Tabib Bai masih tak habis pikir. Harus sampai menghancurkan dantiannya? Akademi Iblis memang tempat yang kuat memangsa yang lemah. Tapi ini sudah kelewatan batas. Jangankan ketua akademi, sekte racun pasti tidak akan tinggal diam. Bagaimana kau akan menanggung akibatnya? Aku berterima kasih atas kekhawatirannya. Itu ulahku, maka aku yang akan menanggungnya penuh. Tabib Bai berdesir. Anak ini terlalu naif. Meski bersikap tenang seolah pria dewasa, darah remajanya masih terlalu panas. Dia juga menasihati saya. Lain kali, berpikirlah sebelum bertindak. Jika kau bertahan lama di sekte ini, kau akan sadar, yang pada akhirnya hidup bukan orang terkuat, tapi orang yang paling cerdik. Kuharap kau jadi lebih cerdik. Sudah larut, kembalilah. Bai Ji menunjuk dirinya. Langkahku mantap, keluar dari klinik. Tujuanku cuma satu. Terima kasih kepada Nano memang mendapat kekuatan dewa. Selama ini aku naif, mengira di sekte iblis yang kejam mutlak bisa melindas segalanya. Ternyata aku salah besar. Bai Ji menatap punggungku dalam diam. Entah apa yang dipikirkannya. Lalu bertanya, kenapa aku menghancurkan dantiannya? Dengan tenang aku menjawab, aku tak bisa menahan lagi emosi. Pula, kalau bajingan licik itu kulepaskan, dia pasti akan menjadikan murid lain sebagai korban. Mendengar jawabanku, Bai Ji tertegun. Bocah ini memang belum punya pertimbangan matang, tapi sifatnya sangat berbeda dengan para kandidat pewaris yang lain. Sebuah pencerahan melintas di benak Bai Ji. Baru saja dia mau bicara, suara ribut menginterupsi. Itu anggota kelompokku. Mereka panik mencariku. Disergap musuh. Maaf sudah membuatmu cemas.
Aku Bai Ji tidak berpikir bocah ini benar-benar punya pion setia. Kini tak ada gunanya lagi, dia kembali ke asrama kelompok Bai Ji pun mohon pamit undur diri. Aku pergi dulu. Tunggu, bukankah kau baru saja ingin bilang sesuatu? Apa-apa, tanyaku. Su Feng dan teman-temannya mengantarku ke asrama baru. Di sana, aku ceritakan semua kekacauan malam ini. Membungkuk hormat. Kami percaya pasti punya rencana sendiri. Tapi sekarang, fokus utama kita adalah memperkuat akademi, melarang pihak luar campur tangan selama 4 tahun. Musuh kita kali ini pilar utama sekte. Salah satu dari 6 klan besar. Licik apa yang akan mereka pakai untuk melukai Tuan? Harus menjaga diri dan mengumpulkan kekuatan. Su Feng mengangguk setuju. Pikiran Gao Wang ternyata sangat taktis. Aku paham. Bendera perang dengan sekte racun sekarang terbang secara terbuka. Pertahanan harus disiapkan. Namun, di sisi lain lebih cemas pada reaksi ketua akademi. Bagaimana dia akan merespon ini? Untuk seniman bela diri manusia, dan tian itu seharga nyawa. Ini tak bisa mengendalikan nafsu amarah dan gegabah menyerang tanpa rencana pelarian. Keesokan paginya, aku digelandang ke ruang ketua akademi. Hal yang paling kutakutkan tiba juga. Saya dilindungi dengan hormat. Ketua tak bicara apa-apa, hanya sibuk menulis. Berdiri mematung menunggunya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dia meletakkan pena kasarnya. Gara-gara kau aku harus menulis laporan menjijikan ini. Membuang waktuku. Jangan bersikap murung karena aku mendiamkanmu. Duduklah di sana. Li Huoming mendengus. Kita bereskan hukum resminya dulu. Sebagai ketua Akademi Iblis, ku perjelas satu hal. Menghancurkan dantian yang seperti nyawa seorang pejuang. Dalam sejarah panjang akademi ini, belum pernah terjadi sekalipun kebodohan yang paling fatal. Kalau kubiarkan tanpa hukuman tegas, akan banyak lalat bodoh yang meniru kelakuanmu. Siswa nomor 7, Tian Ruyun, serahkan name tag kuningmu. Kesimpulan di gua penjara selama 5 hari untuk refleksi diri. Ternyata sangat ringan. Kukira aku akan diusir dari akademi. Li Huoming menjelaskan. Kecuali kamu gagal dalam atau ujian, membunuh siswa lain di duel resmi, barulah kau ditendang keluar. Aku mendesah lega mendengarnya. Tapi peringatannya belum selesai. Menyerahkan name tag kuning, artinya kau dicabut dari jabatan ketua dan kelompok. Dikurung selama 5 hari. Artinya saat kau kesempatan untuk merebut kembali posisimu hanya tersisa 1 hari. Aku tersentak kaget. Di saat itu, pasti tak ada lagi instruktur yang punya name tag tersisa. Li Huoming membatin. Sesuai aturan, bocah ini minimal dikurung 7 hari. Anggap saja ini peluang rahmat dariku. Tiba-tiba tekanan aura di tubuh Li Huoming meledak liar. Ki sejati yang luar biasa ini meremangkan mustahil aku bisa mengukur batasan kekuatannya. Sekarang, dia tak bicara sebagai ketua akademi, melainkan sebagai senior sekte yang memarahi juniornya. True Ki Barrier diaktifkan untuk kedap suara. Karena ucapan selanjutnya ini haram untuk bocor. Bisa memicu badai di sekte. Dia menatapku dengan raut sangat kecewa. Kukira kau adalah calon naga yang hebat. Tapi perbuatanmu bahkan lebih rendah dari sampah. Aku sungguh kecewa padamu. Begitukah caramu menyelesaikan masalah? Membuat kekacauan tapi tak bisa membereskannya. Aku bingung mencerna amarahnya. Kalau mau bergerak, pastikan bersih tanpa celah. Kau meninggalkannya hidup-hidup dengan ceroboh. Menanam benih malapetaka di belakangmu. Gagal membereskan benar-benar tolol. Ujungnya pasti mau. Gunakan otakmu kalau ingin selamat di neraka ini. Jangan cuma melihat langkah berikutnya. Pikirkan juga 10 langkah ke depan. Teguran dari tabib bayi dan petinggi menampar egoku. Sadar bahwa apa tujuan aslimu masuk akademi ini? Aku mendongakkan kepala menatapnya. Untuk menjadi yang terkuat di atas segalanya. Li Huoming kembali mencecar. Dendam dan amarah memang menjadi bahan bakar bagimu untuk terus hidup dan melampaui batasan. Tapi kau adalah kandidat pewaris sekte. Orang yang berjalan menuju singgasana. Tidak bisa tenggelam selamanya di pusaran lautan kemarahan dan balas dendam kecil-kecilan. Amarah hanya akan membakar habis masa depanmu. Sampai akhirnya kamu sendiri yang akan terbakar menjadi abu. Kalimatnya menyambar laksana petir di dadaku. Kau paham maksudku? Gertaknya serius. Dengan agak ragu aku membalas. Aku paham. Li Huoming bangkit. Jika kau bertekad mati-matian ingin selamat di tempat ini dan memimpin masa depan sekte suci, bisa terbakar. Tapi kepala harus tanpa dingin. Itu, lupakan ocehan soal balas sangat dendam. Logis. Otakku cuma diisi niat membunuh. Terlalu dangkal. Niatku hanya membabat habis 6 klan besar penyebab kematian. Lalu setelah mereka dihancurkan, balas dendamku hanyalah satu kerikil di jalan suciku. Garis akhirnya, aku kurang melihat tatapanku. Dia tahu ucapannya masih meresap. Ada harapan bagi bocah ini. Dia mengevaluasi kelemahan naifnya ini dan berevolusi. Sekte Dewa Iblis Surgawi akan melahirkan sosok yang tak tertandingi, monster yang sebenarnya dan yang mengukir pondasinya. Bukan ajaran si instruktur pemabuk gila itu, melainkan kalimat kejamku hari ini. Bahkan penghalang Ki sejati pun memudar. Aku menyerahkan name tag kuningku, membungkuk berterima kasih atas tamparannya. Berseru pada bawahannya. Seret anak ini ke gua penjara sekarang. Segera saja pengumuman hukumanku ditempel di papan. Siswa lainnya bersemangat. Anak liar itu benar-benar gila. Tawa merendahkan terdengar di sudut. Itu adalah pewaris dari sekte pedang iblis. Dia tersenyum mengejek bersama dasar psikopat tolol. Ada otak di mana untuk menghancurkan dantian musuh di sini. Tadinya dia takut faksi akademi akan terbagi 3 kekuatan dengan tumbangnya kompetitor bodoh ini. Dia akan merajai angkatan ini sendirian. Pewaris sekte pedang iblis, Tian Jingyun,
juga menyeringai licik. Hanya pewaris sekte iblis hitam, Tian Wuyan, yang tetap wajahnya yang tanpa ekspresi. Sementara pion-pionku tertunduk putus asa. Semua rencana terasa hancur lebur. Gao Wangi frustasi. Kalaupun Tuan Muda bebas, ujiannya cuma sisa sehari. Apa mungkin kita harus merampok paksa Nemtek dari kelompok lain? Tiba-tiba langkah kaki membuyarkan lamunan mereka. Tak terduga, Bai Ji, keesokan harinya, jam hai, aku malam terus melatih jurus pedang batu safir tanpa henti. Sudah 2 hari aku dikurung, dan ransum yang keras nan pahit ini masih harus kumakan 3 hari lagi karena pengap atau lembab. Keringatku bercucuran deras. Jika siswa biasa yang dikurung di sini, sehari saja mereka pasti sudah menyerah. Lingkungannya memang menyiksa. Tapi di sini sangat cocok untuk latihan tanpa pengawasan. Tiba-tiba, pintu batu itu terbuka. Belum waktunya ganti penjaga. Siapa sosok di sana? Kenapa Hawa membunuhnya sepekat ini? Pria misterius itu perlahan mengangkat tangannya. Tubuhku melayang di udara tanpa bisa melawan. Telekinesis Ki. Pria itu menggeram. Jadi kau bocah bernama Tian Ruyun. Kemarin, Tian Tongjian dikembalikan ke kediaman sekte racun. Melihat kondisi cucunya yang mengenaskan, Ketua Sekte Baiwu gemetar menahan murka untuk tidak gegabah dan menunggu sampai kau lulus dari akademi. Mereka menyiapkan ribuan skenario untuk membunuhmu. Namun Baiwu sadar, insiden kematian Nyonya Hua 6 tahun lalu telak reputasi sekte racun. Semenjak saat itu, Ketua Kultus menjaga jarak dari 6 klan besar. Jika mereka bertindak sembarangan sekarang, apalagi menyentuh murid di Akademi Iblis, sama saja menyerahkan leher. Tapi pada Baiwu nekat melanggar aturan malam ini. Saat ini, aku ditekan telak oleh cengkeramannya. Saya menggunakan 100% ki saya, tetapi tidak berhasil. Kesenjangan kekuatan kami terlalu jauh. Hawa membunuhnya yang pekat membuatku nyaris sesak. Kenapa master sekelas dia bisa menyusup ke gua tahanan? Jelas dia ingin mencabut nyawaku. Aku meronta menggunakan tenaga fisik murni. Baiwu tersentak kaget. Bocah ini tidak melawan memakai ki, melainkan murni kekuatan ototnya. Kekuatan fisiknya mengerikan sekali. Baiwu mengencangkan cengkeramannya, cekikannya di leherku makin mematikan. Nano, terdeteksi ancaman fatal. Mode pertahanan darurat disiapkan. Nano, berontak sekarang dalam hanya akan membuatku luka dalam. Tua bangka ini pasti punya motif lain. Baiwu membatin, bocah yang telah menghancurkan cucuku ternyata punya nyali. Sekarang aku paham. Pria ini adalah ketua sekte racun, tetua Baiwu. Baiwu tak menyangka, remaja belasan tahun ini, bahkan di ambang kematian dia tidak menunjukkan malah rasa menatapnya penuh kebencian. Bocah ini harus diberi pelajaran keras, pikirnya. Aku menghantam dinding batu. Dalam sekejap, ia mengaktifkan daya tarik kinya dan tubuhku melayang kembali ke tangannya. Ia pikir siksaan ini akan mematahkan arogansiku. Tapi tatapan membunuhku sama sekali tak gentar. Jika bocah iblis ini dibiarkan hidup, ini akan menjadi bencana besar. Energi di telapak tangannya semakin menekan. Aku menggeram. Kau mau melanggar hukum mutlak kultus dan membunuhku? Baiwu terkekeh licik. Jika ku laruhkan mayatmu dengan racun asam, kau pikir akan ada yang tahu? Dengan tenang aku membalas, jejak bisa dihapus. Tapi jika aku menghilang, tersangka utamanya sudah pasti sekte racun. Baiwu mendengus dan bersumpah. Sesaat setelah kau melangkahkan kaki keluar dari akademi, akan memberimu siksaan di luar nalar. Akan kuremukan semua tulangmu, kuiri dagingmu untuk pakan anjing liar, kuhancurkan dantian sampai detik napas terakhirmu. Kau akan memohon padaku untuk mengumpulkan ki di jarinya, memaksa mulutku terbuka lebar. Secara telepati, dia berbisik, ini ada hadiah kecil dari biar kau lebih cepat lulus dan mati di tanganku. Dia menjejaliku dengan pil misterius dan melanjutkan telepatinya. Pil itu takkan mengancam nyawamu sekarang. Tapi, jika kau berani mengadu soal ini, persetan dengan kecurigaan akan langsung kucabut nyawamu malam ini. Lalu juga. Dengan nada normal dia berkata, sampai jumpa di luar sana. Pergi dari gua tahanan. Aku menatap tajam punggungnya. Di luar, Li Huoming mencegahnya. Kita sudah sepakat? Maaf, dia memarahi aku dengan lepas kasar. Kendali. Aku sekadar memberinya pelajaran kecil. Tenang saja, dia takkan menderita luka dalam. Li Huoming menghela napas panjang, memperingatkan kembali kesepakatan selama mereka. 4 tahun akademi, kau dilarang menyentuhnya. Baiwu menyuruhnya rileks dan pergi. Li Huoming berbalik dengan muram menuju gua penjara. Membatin dalam hati, waktu yang kumiliki untuk melindungimu dari dunia luar hanyalah 4 tahun itu. Hidup mati ada di tanganmu sendiri. Nano, Tian Ruyun, terdeteksi zat beracun masuk. Melewati kerongkongan pengguna. Nano, segera keluarkan racun itu dari sistem tubuhku. Merespons. Zat ini dirancang untuk mendispersi energi ki. Namun, jika komponen racunnya sisa residunya akan menstimulasi dantian layaknya pil naga. Oh, sekarang aku paham. Agar aku tak berdaya dan gagal di ujian tahap 3, lalu ditendang keluar dari akademi. Sayang sekali, kalau saja aku tak punya nano di tubuhku. Rencanamu pasti sukses sempurna. Dalam sekejap, nano mengekstrak racunnya dan membuangnya lewat keringatku. Bau busuk yang menyengat membuatku menutup hidung. Berdasarkan laporan nano, sisa energi murni di tubuhku ini setara dengan sebutir pil naga. Aku duduk bersila, mengaktifkan teknik pernapasan memacu sistem metabolisme hingga mencapai batas maksimal. Penyerapan energi dipersingkat. Selesai berasimilasi, aku perlahan membuka luar mata. Biasa. Kapasitas tenaga dalamku dari 60 tahun melonjak drastis jadi 90 tahun. Memberiku durian runtuh.
Tapi jujur saja, tanpa bantuan Nano, aku pasti sudah mati membusuk. Kekacauan ini bermula dari perhitunganku yang salah. Aku bersumpah, tidak akan mengulangi kebodohan naif ini lagi. Kuseka keringat busuk dengan bajuku. Pakaian ini sudah murni jadi kain lap sekarang. Saya melonjak, menajamkan indraku. Terasa hembusan angin mataku tipis tertuju pada retakan dinding batu di sana. Mengingat suara benturan saat aku dilempar tadi. Kedengarannya aneh. Dinding ini kopong di dalam. Aku mengetuk retakan itu perlahan. Hanya dengan dorongan ringan, batunya langsung gampang dijebol. Kalau digali sedikit lagi, aku menggali sebentar, bisa masuk. Dan jalannya saya terbuka. Pikir akan ada gua yang lebih luas di sana. Ternyata ini sebuah lorong tersembunyi. Kusuruh Nano menyalakan mode penglihatan malam. Night Lorong ini sengaja diblokir dari luar. Pasti ada rahasia besar yang sengaja dikubur di sini. Nano, terdeteksi pendaran cahaya lemah di ujung lorong. Lampu? Mungkin mutiara malam ini dekat. Saya mematikan mode penglihatan malam Nano. Ujung lorong terbuka lebar dan sangat terang. Siapa sangka di balik gua tahanan usang, ada tempat seluas ini. Keluarnya sudah ditutup batu. Ruangan ini benar-benar dibiarkan terisolasi dari dunia luar. Mataku terpaku pada pola-pola aneh di lantainya. Jejak berbentuk persegi dengan jumlah yang banyak. Sebuah teori gila melintas di otakku. Nano, tampilkan model 3D dari prasasti batu safir yang ada di lantai 1 perpustakaan akademi. Cocokkan dimensinya dengan pola jejak di lantai ini. Apakah ukuran dasarnya presisi? Proses komparasi selesai. Prediksi tingkat akurasi 100%. Jejak ini identik dengan susunan prasasti lantai. Lanjutkan juga model prasasti dari lantai 2. Analisis selesai. Hasil identik. Dugaanku tepat sasaran. Ruang rahasia ini adalah lokasi dari prasasti-prasasti, tapi teka-tekinya makin rumit. Mengapa mereka memecahnya ke beberapa lantai? Lalu, monumen batu di tengah ruangan ini apa? Di permukaannya terukir 4 karakter besar. Ilmu pedang iblis bicara soal sang pendiri mutlak. Leluhur kultus iblis. Semua orang di Kangho pasti membayangkan satu hal. Pamungkas sakti tiada tanding. Seni ilahi iblis surgawi. Itu adalah satu dari 3 ilmu ilahi terkuat di dunia persilatan. Aku baru kali ini mendengar gelar ilmu pedang iblis surgawi. Aku tak paham. Atau murni ini metode pernapasan ki. Mengingat ucapan instruktur jam pertama ciptaan leluhur bernama teknik pedang iblis. Tunggu. Mungkinkah adalah judul sebenarnya dari ilmu pamungkas Nano? Sinkronkan kaligrafi di monumen dengan coretan puisi di prasasti perpustakaan. Tulisan tangan benar dugaan penjaga lantai 1 pernah membocorkan rahasia bahwa mitosnya prasasti tersebut diwariskan langsung sebagai pencerahan dari leluhur iblis surgawi. Teka-tekinya terpecahkan. Puncak pencerahan sejati dari leluhur nama asli mahakarya ilmu pedangnya adalah ilmu pedang iblis surgawi. Tunggu, ada formasi lubang bentuknya aneh menyerupai sosok naga terbang. Apalagi ini? Apa jangan-jangan rahasianya ada di jumlah lubang ini? Total ada 24 satu-satunya yang masuk akal adalah 24 formasi jurus pedang itu. Tapi tak ada petunjuk lanjutan. Pasti ada pesan tersirat. Kenapa formasinya harus berbentuk naga? Naik ke langit? Sesaat, pikiranku terkejut. Naga yang terbang tinggi ke langit. Jangan-jangan rahasia terbesarnya ada di langit-langit ratusan mutiara malam di atas. Sangat menyilaukan mata. Leluhur tidak memakai kegelapan, tapi memakai cahaya menyilaukan untuk manipulasi rahasianya. Warisan dewa sekelas ini jelas takkan didapat oleh otak yang bodoh. Memerintahkan Nano bisa turunkan eksposur dan filter cahaya silau ini, mengaktifkan mode optik anti silau. Astaga, di permukaan mutiara-mutiara menyilaukan itu, jenius sekali caranya. Nano, scan mutiara-mutiara yang memiliki ukiran secara keseluruhan. Proyeksikan wujud 3D-nya kepadaku agar bisa kubaca dari dekat. Kalau begitu sortir dan buang mutiara yang kosong. Pisahkan yang hanya berisi mantra metode pernapasan. Nano merespons. Sudah diayak, dari keseluruhan yang memiliki ukiran anatomi dan rumus Sinfa. Proyeksi di mataku membuat dadaku bergetar kencang. Ternyata itu maksud dari formasi 24 titik lubang naga. Sembunyikan proyeksi yang tak berguna. Sajikan hanya ke 24 mutiara ini. Meski ini adalah metode kultivasi sirkulasi digunakan sambil bermeditasi santai. Sistem ini memaksaku menembakkan tenaga dalam kemeridian tertentu tepat di saat aku mengeksekusi postur gerakannya. Dan posturnya selaras persis dengan dari ayunan pedang batu safir. Nalar Kanghoku meledak melihat kejeniusan mutlak. Biasa saja dalam dunia persilatan dalam, petarung harus duduk atau rebahan santai guna mengatur tarikan napasnya. Nano, transfer seluruh memori gerakan pedang dan langsung ke otakku. Mutiara eksekusinya dari formasi kepala naga hingga ekornya. Ku kontrol pola pernapasan sembari mengayunkan jurus membelah kekosongan. Sistem memperingatkan terdeteksi anomali. Arus energi sangat dahsyat mempercepat analisis dan asimilasi sinkronisasi. Di saat yang sama, di luar sana, instruktur gua tahanan menguap kebosanan. Namun di dalam sini, terus berlatih jurus mutiara malam tanpa kenal lelah. Dan hebatnya, kecepatan seranganku semakin mengerikan. Entah sudah berapa putaran ku hajar, berapa lama aku berputar mengulang jurus waktu ini. Pergerakan fisik non-stop 2 shichen. Gila, sekitar 4 jam. Berlatih non-stop berjam-jam, malah terasa semakin prima. Setiap satu putaran selesai, sirkulasi kiku semakin gesit. Kecepatan sirkulasi aliran energi meridian terus meningkat drastis. Itukah perubahannya? Akan ku coba menembakkan ki mentah.
edan. Bukan cuma sirkulasinya alirannya, tapi kontrol dan transisinya semulus air. Pernapasan Wu Tian tak sebanding, hanya pantas jadi lekaki. Inilah wujud asli mahakarya Tuhan. Menyatukan ilmu pedang murni dengan sirkulasi energi dalam harmoni absolut. Aku paham mengapa ilmu ini dianugerahi nama pedang iblis surgawi. Leluhur agung, tekuk lututku kau melampaui dewa. Leluhur agung, monumen. Penerusmu yang dungu ini, sujud, berikan rasa hormat yang abadi di gua terlewati. Di akademi, pewaris sekte pisau iblis berhasil membantai musuh dan merebut 4 name pewaris sekte pedang iblis. Tian Jingyun merampas 2 name tag kuning dan kejutan dari siswa nomor 700 sekte ilusi mengamankan 2 name tag miliknya.